Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rohama Al-Fajar. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah bisayyidil muttasil al-imam al-syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Qala nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Nash'atuhu ini artinya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umur Nabi kecil sampai 35 tahun atau menjelang diangkat menjadi Rasul. Ishtahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudati kasidqi wal amanati wal hilmi wal haya'i wat tawadhu'i hatta laqabuhu bil amin. Wah, ini keren ya. Terkenal Nabi SAW di seluruh masyarakat kota Makkah Al-Mukarramah dengan sifat yang terpuji. Jujur, amanah, lemah lembut, pemalu, rendah hati. Wah, coba dicatat ini ya. Jujur, amanah, lemah lembut, pemalu, rendah hati. Ini loh sifat Nabi kita. Punya nggak kita ini? Jujur ya Allah, jujur ayam yang banyak, gitu ya. Amanah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pengkhianat yang banyak. Hilim, lemah lembut, ya Allah, di Sunan At-Tirmidzi dalam Syama'il Al-Muhammadiyah kita baca Rasulullah SAW tidak pernah sumpah serapah, berkata kasar, mencaci maki orang, sampai Abu Lahab aja nggak dicaci oleh Rasulullah SAW. Di mana kita ini kan gitu ya? Makanya saya kadang-kadang bingung, walaupun ya saya tidak ingin mengatakan siapapun salah, tapi dengan kelemahan ilmu yang Allah beri kepada saya, betapa sedikitnya ilmu yang saya dapatkan, saya melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hilim, nggak kasar ngomongnya, nggak sombong gayanya, melihat kemungkaran diperbaiki, nahi mungkarnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kelembutan. Dia pernah, nanti akan kita temui, saat dia terancam mati sekalipun, dia masih mampu membalas orang yang mengancamnya dengan kata yang sangat sopan. Begitulah Rasulullah SAW. Nah, ini kita pengikut Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya sunnah yang real, sunnah yang harus kita pelajari. Bukan sekedar kau pakai jubah, pakai kopiah, pakai jenggot, pakai sorban, megang tasbih. Ini sunnah-sunnah yang menurut saya murah harganya bila dibandingkan, tentunya ya, bila dibandingkan jujur, amanah, lemah lembut, pemalu, rendah hati. Ini nih akhlak Rasulullah, sunnah yang sesungguhnya yang harus kita amalkan ini. Dan rata-rata termasuk saya gagal mengamalkan ini. Harus punya malu kita ke Rasulullah SAW. Malu sebenarnya kita mengatakan mencintai Nabi Muhammad SAW, padahal lidah ini sering berbohong, hati ini sering berkhianat, sumpah serapah sering kita ucapkan, kerendahan hati, kita terlalu sering menghina kemungkaran, kita terlalu sering menghina orang yang salah. Padahal orang yang rendah hati tak perlu dihina kesalahan, diperbaiki iya. Gitu ya. Hatta laqabuhu bil amin. Memiliki 5 sifat yang dominan yang kita sebut ini tadi. Akhirnya orang Mekah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang al-amin, ya, al-amin, terpercaya. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban azima. Kaumnya, masyarakat Makkah Al-Mukarramah, seluruh keluarganya sangat mencintai dan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan. Betul-betul orang Mekah dan keluarganya menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akhlaknya. Bukan karena kekayaannya, bukan karena dia galak, bukan karena dia punya tangan besi, bukan karena dia memainkan dalil, memaksa orang untuk mengikuti apa yang dia yakini benar, gitu ya. Apalagi sampai kita sekarang ini suka sekali menghujah orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Saya kadang-kadang bertanya kepada diri saya atau kepada kita umat Islam, kapan kita diajari sering menghina terhadap pendapat? Kapan kita diajari berargumen di media sosial mengatakan Kiai Fulan salah, Habib Fulan salah, saya benar? Nggak boleh. Kita boleh menawarkan hasil analisa kita, tapi bukan berarti mengatakan kalau kita ini paling benar kemudian orang lain salah. Tidak.
Ataupun kalau ingin memperbaiki orang, apalagi sudah individual sifatnya, jangan gunakan YouTube, Facebook, Instagram. Tapi apa? Datang tabayun ke orangnya. Itu baru betul ya. Kenapa? Kerendahan hati, kawan. Jangan mentang-mentang kau kiai, mentang-mentang kau alumni Timur Tengah, atau mentang-mentang kau hafal Quran, hafal hadis, seenak udelmu aja menyalah-nyalahkan orang. Tidak boleh. Tidak ada dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hal tersebut. Waqad hafizahullahu mundu sigharihi min a'malil jahiliyah. Wah, ternyata ada lagi nih pola hidup Nabi yang lain yang kita harus pahami. Allah menjaga Nabi dari sejak kecil dari ritual jahiliyah. Maka falam yashrab khamran walam yasjud li sanam. Dia tidak pernah meminum khamar dan tidak pernah sujud ke berhala. Ini luar biasa ya. Tentu ada peran Allah yang sangat besar di situ. Itu pasti sudah ya. Yang kita belum tentu kita mendapatkan itu. Nah, gitu ya. Tapi kita pasti difasilitasi oleh Allah hal itu gitu ya. Cuman panjang kajian itu kalau kita ingin bahas. Yang jelas kita catat dulu di benak kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah dari segala ritual kejahiliahan. Jadi auratnya tak pernah kelihatan, dia tidak pernah minum khamar, dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah sujud kepada berhala. Suatu saat Abu Thalib pernah memintanya agar ikut di ritual penyembahan berhala di samping Ka'bah. Akan tapi Rasulullah SAW menjelaskan kepada bibinya, bibi atau tante, setiap saya melihat berhala ada yang menakut-nakuti saya, sehingga saya takut betul, keringat dingin saya. Maka setelah mendengarkan penjelasan itu, tidak ada lagi orang yang mengajak Rasulullah SAW ikut melaksanakan ritual-ritual jahiliyah menyembah berhala. Wa akramahullahu qabla nubuwati bi mu'jizatin. Dia Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan mu'jizah, istilah Umar Abdul Jabbar. Kalau kita lihat di ulama-ulama lain menyebutnya irhasat ya, sama dengan mu'jizat, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kenabian disebut dengan irhas. Dallad ala izami mustaqbalihi. Ini yang menunjukkan betapa agungnya masa depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minha taskhirul ghamamati lahu fi safratih. Bahwa dalam perjalanannya ke negeri Syam yang kedua kali selalu dinaungi oleh awan. Oh, banyak lagi. Abu Talib paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat pas baru-baru meninggal Abdul Muttalib, terjadi kemarau panjang di kota Mekah. Abdul Muttalib meninggal, pimpinan Quraisy pada waktu itu Abu Talib bingung dia bagaimana cara memanggil hujan ini, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan meminta hujan, gitu ya. Akhirnya Abu Talib membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu umur 8 tahun menjelang 9 tahun. Digendongnya anaknya ini, ditempelkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Ka'bah. Dia sebut nama Tuhannya, dia sebut nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia minta dengan kemuliaan anak ini, tolong turunkan hujan agar anak-anak yatim di kampung ini, agar janda-janda miskin yang di kampung ini, agar petani dan peternak di kampung ini senang, mampu menjalankan roda kehidupan seperti biasanya. Tak lama sesudah digendongnya Rasulullah SAW dan ditempelkan oleh Abu Talib ke dinding Ka'bah, dan dia minta kepada Allah melalui wasilah Rasulullah SAW, puar hujan deras turun pada saat itu juga membasahi kota Makkah Al-Mukarramah. Itu diceritakan oleh Rahiq Al-Makhtum, itu diceritakan oleh Sirah Ibn Hisham. Ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini kepada sahabat Ruhama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.